Oke, sebagai pemanasan, minggu lalu sudah saya jelaskan juga terkait dengan apa tuh pohon biner, ya, apa definisi dari pohon biner. Pohon biner adalah struktur hierarkis, ya, bentuknya seperti hierarkis gitu, seperti pohon keluarga, ada yang paling tua, lalu turun 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 ke paling muda, sampai paling bawah itu disebut dengan daun. Yang paling bawah dengan daun. Pohon biner adalah struktur hierarkis yang terdiri dari simpul, kita bisa sebut itu node, ya. Kalau misalkan di graf itu kita sebutnya vertex gitu. Di mana setiap simpul memiliki paling banyak itu 2 anak, ya. Karena dia apa namanya, biner, jadi setiap simpulnya cuma 2 anak. Nah, sifat dari pohon biner sendiri itu apa, setiap simpul berarti kan yang seperti ini. Ini simpul, ini simpul. Nah, setiap simpul ini ada datanya, data atau informasi yang disimpan, ada informasinya. Nah, bisa bercabang lagi, gitu, bercabang lagi. Terus ini juga bisa bercabang lagi. Nah, pointer yang kiri dan kanan, ya, jadi yang arah ke kiri ini dan yang ke kanan sama juga, itu disebut dengan left child dan right child, ya. Right di sini bukan bukan berarti benar ya, right itu artinya ya kanan gitu. Kan artinya ada 2, right itu ada yang mengatakan right itu kanan dan right itu benar, ya. Jadi ini ada kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan atau anak sebelah kiri, anak sebelah kanan. Nah, pohon biner itu juga bisa berupa pohon kosong. Maksudnya pohon kosong seperti apa ya? Ya seperti ini ya. Nah, ini pohon kosong, gitu. Tidak memiliki simpul akar. Jadi ya udah, gitu. Jadi nggak ada yang terhubung. Artinya bisa dong nggak punya child, ya bisa saja gitu. Seperti orang yang belum punya anak kan berarti belum punya apa, eee, downline ke bawahnya lagi gitu. Nah, seperti apa namanya, pohon biner kayak gini juga bisa direpresentasikan sebagai apa namanya itu, salah satu bisnis yang dilarang itu apa namanya, bisnis Ponzi. Jadi ada 2 cabang lagi, 2 cabang terus 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 gitu. Itu juga bisa, tapi nggak boleh kan tuh dilarang. Oke, berikutnya adalah contoh representasi dari pohon biner. Jadi representasi pohon biner, ini sudah saya gambar. Jadi ada yang paling pertama, yang paling atas itu disebut dengan akar. Nah, akar ini yang menurunkan, anak-anak yang mau mau dia condong ke kiri, condong ke kanan ya, condong tuh skew, skew itu condong. Jadi bisa condong kiri, bisa condong ke kanan atau seperti apa, tergantung dengan, modifikasinya nanti. Untuk anak kiri dan anak kanan, ini adalah simpul yang berada di apa namanya, posisinya saja, ya, posisinya. Nah, posisi di sini itu nanti akan berpengaruh pada apa namanya, pada pencarian atau searching. Jadi ada in order, post order, gitu. Sama apa lagi satunya kok, in order, post order, in order, kok saya lupa. Oke, nanti kita carilah. Oke, jadi ini udah nggak bingung ya. Jadi masih ingat, oh pohon tuh bentuknya seperti ini. Kalau nggak salah di kampus juga sudah mulai praktikum tentang tree kan ya? Iya, Pak.
Oke. Mhm. Sampai mana terakhir untuk tree-nya? Atau sudah selesai? Sudah selesai kemarin itu hash kalau nggak salah. Oh, sudah masuk HES ya untuk praktikumnya? Berarti saya yang telat karena kita ada dua pertemuan yang kemarin belum sempat. Oke, jadi ini sebatas mengingat kembali saja karena besok minggu depan sudah mau apa namanya? Minggu depan sudah mau kuis, ya paling enggak ini bisa bisa jadi bahan kalian untuk warming up gitu. Nah, di sini kita pertama masuk ke source tree ya. Jadi digunakan untuk menentukan suatu nilai X. Jadi X-nya itu di mana gitu. Kita suruh nyari gitu kan. Dari sebuah pohon biner. Nah, nilai X biasanya apa ya? Berada di simpul mana saja. Jadi kita kita bisa nebak apa? Kita suruh nyari ada di simpul mana gitu. Baik itu bisa di simpul, bisa di daun atau di leaf gitu ya. Nah, paling cocok itu menggunakan uh, traversal rekursif. Jadi mulai dari kiri ke kanan. Jadi nyarinya dari atas turun ke kiri terus baru nanti pindah ke kanan. Nah, berikut contoh ininya codingnya. Jadi sini search tree. Pertama dicari dulu apakah ini merupakan pohon kosong, kita cek. Oh, misalkan pohonnya kosong ya udah kalau misalkan pohon kosong berarti langsung selesai gitu. Pohon kosong tadi ingat ya, pohon kosong berarti cuman satu ini aja. Oke. Oh, ternyata tidak. Misalkan di sini ada cabangnya lagi gitu. Jika akar P sama dengan X, maka dicari ini return true. Berarti masih terus lagi sampai ketemu X-nya berapa gitu, X-nya apa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan urutannya adalah input X sama dengan E, nah input input X itu sama dengan E, maka gimana urutannya? Yang saya tanya urutannya ya, bukan langsung, oh Pak itu kelihatan E-nya ya. Kalau kita kan langsung kelihatan, kalau program kan tidak. Ayo siapa yang mau ini? Coba urutannya saja. Halo? Boleh, Pak? Ya, Saya silakan silakan. urutannya kalau dari awal itu berarti ball set tree berarti dari akarnya dulu berarti rootnya A, bakal nyari di A. Oke. Terus bakal ngecek apakah A itu data yang dicari atau bukan. Kalau bukan, bukan kan di sini. Berarti lanjut ke kiri. Short trap. Kalau ke kiri berarti ke B. Terus? Dia bakal ngecek lagi apakah B itu load atau itu bilangan yang kita bilangan lagi data yang kita cari atau bukan. Ya, terus? Karena ini bukan bakal bakal dia bakal ngecek lagi ke D. Nah, terus pas dicek lagi di D, ternyata itu masih bukan. Nah, karena di D ini udah yang di kelanjutan di D itu nggak ada, berarti dia tuh balik lagi ke B. B itu akan ngecek yang kanannya, bagian kanannya. E. Hmm, Terus jika karena E ini bilang itu data yang kita cari, maka itu true. Dia akan menghasilkan akar akar sama bakal mengembalikan nilai true dia. oke. Sebenarnya kelebihan sedikit ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, tapi tadi udah bagus itu maksudnya mulai dari A, ya tadi mulai mulai dari tadi mulai dari A terus langsung ke B tadi kan ya. Ke B. Nah, dari B sini dia itu langsung ada OR namanya. Jadi Oh. di sini kan pakai OR. Nih. Jadi di sini ada namanya recurrence, periksa sub pohon kiri dan kanan. Ya. Sorry bukan dan ini atau.
Jadi dari sini search apa namanya? Search tree left P atau yang right gitu kan, ini left atau right. Nah, jadi misalkan ada 2 gitu, otomatis dua-duanya dicari biar langsung ketemu gitu. Tapi udah benar, jadi artinya ketika sudah sampai B, dia langsung bisa cari nih, jadi hanya 3 langkah. Langkah pertama pastikan ini bukan pohon kosong, langkah kedua, dia turun dan cari apakah ada di B atau C, kalau misalkan nggak ada, kan tadi langsung ini, kalau nggak ada langsung dia cari B atau C, jadi A langsung kayak gini. Gambarnya itu sorry tak coret-coret dulu. Pertama dari sini, cek ini bukan bukan apa, bukan tree kosong. Ini biar kelihatan aja terus, berarti pakai misalnya sini, bukan tree kosong ya, lalu turun, cek dua-duanya, ada apa nggak kiri sama kanan. Oh, nggak ada gitu, kalau nggak ada dia ambil kiri dulu. Nah, dari sini cek kiri kanan, langsung ketemu. Oh, ternyata ada di sini. Begitu. Kalau lihat apa namanya, jadi sesuai dengan urutannya seperti ini. Jadi Hmm. ini satu bagian untuk ngecek pertama, terus yang ini satu bagian untuk ngecek yang kedua. Oke, gitu ya. Oh, siap, Jadi siap. oke, jadi ada 2 kondisi. Oke, berikutnya ada search, leaf, daun. Nah, kalau leaf daun, kalau search daun ini, dia unik karena simpul tidak dihitung. Hmm. Maksudnya simpul tidak dihitung itu artinya, eee, yang ini, B atau A, itu tidak akan mungkin dicari. Jadi jawabannya itu hanya ada D, E, dan C, gitu. Nah, di sini fokus pencariannya hanya pencarian pada, simpul yang memiliki anak atau daun. Nah, kalau kita lihat di sini, bolehan, search daun atau search leaf gitu. Coba bisa di ini, di-mute dulu. Oke, thank you. Bolehan search, search daun atau search leaf, pertama yang kita cari adalah apakah ini hanya satu elemen, apakah root itu hanya satu elemen, gitu. Jadi yang pertama ditanyakan adalah bagian daunnya, bagian akarnya. Pertama, apakah akarnya cuma satu? Misalkan dia, tidak, maka masuk ke kondisi berikutnya. Kita mulai dari kiri dulu di sini kan. Kita cari yang kiri, search daun kiri. Kita cek dulu di sini ada nggak. Oh, ternyata di sini juga bukan daun. Kalau bukan situ bukan daun, balik ke cek kanan. Ini daun, tapi bukan yang dicari karena ini C, bukan E. Nah, lalu cari lagi daun left, balik lagi ke sini. Di sini D, walaupun daun dia bukan E. Nah, baru yang kanan. Makanya sini simbolnya OR. Nah, di sini baru ketemu si E. Nah, begitu. Nanti akan kita coba juga codingnya. Jadi nanti dari awal sampai akhir seperti apa proses-prosesnya kita coba cek. Oke, nah karakteristik pohon atau, tree itu ada 3 macam. Kondisi pertama itu adalah condong kiri.
Kan kayak gini. Dia condong lebih banyak, condong ke kiri artinya jumlah apa namanya, anak itu lebih banyak di simpul sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Lalu ada juga yang bentuknya skewness-nya dia condong ke kanan. Nanti akan kita coba juga yang kanan. Nah, seperti ini. Ini condong kiri, condong kanan. Nah, ada juga yang dia itu balance. Balance artinya dia punya jumlah kaki kiri dan kanan itu seimbang. Nah, oke. Mana kok? Baik. Nah, sekarang kita coba untuk kaki yang ke kiri dulu. Nah, kita bikin fungsi namanya if skew left. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah pohon biner ini itu condong ke kiri atau kanan. If skew left itu sebenarnya sebuah pertanyaan dalam coding. Jadi pohonnya sudah ada, lalu kita ingin bertanya, apakah pohon ini itu lebih condong ke kiri atau ke kanan atau balance kiri sama kanannya. Nah, makanya di sini bentuknya itu adalah sebuah fungsi dengan nilai balik. Nah, jika ada boolean. Yang kita tahu boolean itu jawabannya cuman yes or no. Gitu. Jadi saya cuman condong kiri, condong kanan. Kalau condong kiri enggak, condong kanan enggak, berarti ya balance gitu aja. Nah, pertama, kita cek dulu apakah dia hanya single elemen. Ini hanya memastikan bahwa sebuah elemen itu bukan sebuah pohon kosong atau pohon yang tanpa apa namanya, tanpa cabang gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, maka mana? Maka yang berikutnya adalah ini sebuah pertanyaan juga, makanya diawali dengan if. Jika dia pohonnya ke kiri, nah, skew-nya ke kiri atau miringnya ke kiri, maka return skew left left gitu kan. Artinya memang uh, 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 hanya memberitahu kalau ini pohonnya ke kiri gitu. Pak, gimana kalau ke kiri? Ya udah, kalau ke kiri berarti returnnya false gitu. Jadi kondisinya di sini aja if skew left artinya dia apa? True. Hanya untuk mencari kondisi true saja. Nah, misalkan tidak, berarti masuk ke false. Nah, kalau untuk kebalikannya, skew right itu hanya dibalik aja. Jadi ini lihat nih. Ya, perubahan cuman ya satu kiri, satu kanan, sudah gitu aja. Kenapa kok harus ada dua? Karena kita punya kondisi tadi, kondisi di mana pohon tuh balance, kiri sama kanannya sama gitu. Padahal kalau misalkan kita kita apa namanya, pikir lagi, kenapa harus ada 2 kondisi gitu ya? Padahal kan ya kalau misalkan dia nggak kiri, ya pasti kanan lah gitu. Enggak ternyata, dan itu bisa kita gabungkan, ini sengaja dipisah biar kalian gampang, apa ya, gampang pahamnya gitu. Sebenarnya kita bisa gabungkan aja, misalkan, apa namanya, under right, ini right, kalau enggak else if, apa, under right, under left, gitu. Baru kalau dia salah juga, baru nanti terakhir yang balance. Itu.
bisa digabung. Tapi kalau ini dipisah supaya gampang menelaahnya gitu. Nah, berikutnya adalah level. Jadi level itu bukan jumlah ya. Jadi sempat ada yang keliru juga. Level itu semacam kalau misalkan teman-teman punya apa ya, teman-teman punya keluarga gitu. Itu kan ada kakek, lalu ada orang tua kalian, lalu ada kalian dan sepupu-sepupu dan apa keponakan sorry, sepupu-sepupu dan saudara-saudara kandung kalian. Di bagian level atasnya lagi itu ada orang tua kalian, paman kalian, bibi kalian gitu kan. Itu satu level. Baru paling atas lagi adalah kakek, nenek gitu. Kakek atau nenek. Jadi yang dikatakan sebagai level itu bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ke bawah. Ya. Kalau kita lihat di sini, fungsi ini digunakan untuk menghitung level dari sebuah simpul. Ya. Level itu disebut juga sebagai kedalaman, makanya simbolnya ke bawah. Ya. Di mana akar itu menjadi level 1. Berarti level 1, ini level 2, dan berarti yang terakhir ada level 3. Secara kasat mata paling gampang seperti ini. Nah, tapi kita bisa lihat coba di sini. Info type berarti dia pakai tipe data bentukan. Ya, tipe data bentukannya dia level. Nah, di sini cek subpohon. Ya. Setelah cek subpohon, yang pertama ditambah 1. 1 itu apa? 1 itu adalah akar. Lalu berikutnya tambahkan right-nya berapa ditambah dengan X gitu. Untuk mencari di mananya sih ya, di mana si X-nya. Ini bisa left, bisa right gitu maksudnya. Nah, contoh kasus, misalkan sini ada D. Berarti kita cari dulu. Pertama dari A, set left, cari ke sini. Dari B belum ketemu. A sama apa dari B, C nggak ketemu. Lalu dari B ngulang lagi ke D, oh langsung ketemu kok D. Berarti D adalah berapa iterasi tadi? 2, 2 tambah 1. Maksudnya iterasi berarti pertama kan nyari A, dari A nyari 1, 2 di 1 kali. Mana? Pertama dari A ini kan nyari 1, 1. Ini kan ada if, ada else ya kan? Berarti ini masuk satu proses. Anggap saja ini masuk satu level. Karena belum ketemu juga, maka dia iterasi lagi. Dari mana? Dari left lagi kan? Dari left, turun. Oh, ketemu nih ada D. Ya ampun, kalau misalkan udah ketemu D, yang E nggak bakal dicari gitu ya. Berarti tambah satu lagi. Nah, kenapa harus tambah return 1? Karena tadi A itu belum dihitung. Jadi kalau misalkan tanpa return 1, ya returnnya langsung ini gitu ya. Ya maka hasilnya cuma 2. 1, 2. Tapi karena A itu disebut sebagai satu level, maka 1 plus. Gitu. Sehingga D itu berada pada level 3. Dan C, karena C kan baru satu. C itu berarti baru satu sini, langsung sini, langsung ketemu. Berarti C 2. Begitu. Ini untuk level. Kok gampang ya?
Nah, berikutnya adalah menambah daun. Menambah daun berarti kita menambahkan titik akhir. Jadi bukan simpulnya, berarti kita menambahkan titik akhir. Fungsi add-leaf digunakan untuk menambahkan simpul simpul baru yang dalam artian di sini simpul baru itu berarti udah terakhir ya. Mulai apa? Kalau misalkan dia sebuah simpul kan berarti dimulainya dari root. Kalau nambahkan simpul baru berarti dia pasti jadi daun. Perkara nanti dianya jadi simpul biasa bukan daun, itu urusan lain. Tapi pertama kali keluar ketika kita tambahkan itu berarti menjadi simpul daun. Dan baru yang ditambahkan sebagai anak kiri atau kanan dari simpul induk tertentu. Jadi kita bisa me, apa ya, meletakkan apakah dia sebagai anak kiri atau anak kanan. Dan jika simpul induk itu memiliki lebih dari satu daun dengan nilai yang sama, misalkan ya ini bisa kita kasih nilai gitu ya. Maka yang diambil duluan atau yang dicek duluan adalah simpul yang paling sebelah kiri. Jadi yang apa namanya simpul induk itu berarti yang X. Lalu nilai baru itu berarti yang Y-nya. Nah, seperti ini. Nah, tergantung bagaimana nanti penambahan, apakah dia di kiri atau di kanan penambahannya tergantung dengan nanti hasilnya true atau false. Jadi kalau misalkan mau nambah anak yang sebelah kiri berarti yang true, kondisinya dibuat sebagai true. Kalau misalkan apa namanya mau nambah yang ke kanan berarti kondisinya false, gitu aja. Nah, jadi di sini kalau kita mau nambah yang kiri, ya kita cek dulu nih, add node. Ya, nambah node lagi di sini. Y itu apa ya? Y itu di node baru atau daun, daun yang mau ditambahkan. Kondisinya dia nil atau belum ada atau nol sama aja. Nah, di sini kita mau nambahkan yang kiri. Jadi jika left itu kosong, maka bisa ditambahkan. Jadi posisinya itu bentuknya seperti ini. Kalau misalkan mau dibayangkan bentuknya, misalkan di sini, ini awalnya, katakanlah sudah punya ya, sudah punya betul seperti ini. Untuk menambahkan yang sebelah kiri, kita harus pastikan dulu di sini belum ada. Kalau misalkan sudah ada, maka maksudnya ke yang sebelah kanan. Gitu. Makanya di sini ada kondisi if left sama dengan nil, apakah kiri itu kosong gitu. Kalau misalkan iya, maka left p new. Misalkan sini, oh ini nggak ada nih masih kosong. Nah, kalau masih kosong ya tinggal ditambahkan. Sini turun, seret, makan. Misalkan ada berarti nggak bisa. Dia harus ke else. Else apa? Gagal tambah daun karena oh sorry yang ini. Tambah karena anak kiri sudah ada. Kalau misalkan anak kiri sama anak kanan sudah ada, bagaimana? Maka dia harus cari tempat lain, gitu. Kalau misalkan sini sudah ada nih, ternyata sini juga sudah ada, maka dia cari lagi di sini.
gitu. Setelah tadi udah tambahkan, kita bisa melakukan delete. Nah, kalau delete daun, itu kita nggak bisa langsung asal delete saja, karena bisa jadi yang kita tunjuk itu bukan daun. Masih ingat tadi syaratnya untuk daun adalah dia tidak punya downline, dia tidak punya garis keturunan. Jadi fungsi dari del leaf itu digunakan untuk menghapus semua daun pada pohon yang memiliki nilai tertentu atau X, ya kita sebut saja X gitu. Nah, untuk penghapusan kita periksa dulu apakah X itu ada pada simpul atau hanya pada daun. Jadi sini pohon hanya memiliki satu elemen, berarti ya ini cuma akar doang. Ini hanya akar. Ini akar. Oh, misalkan bukan, berarti kita yang carikan yang ini sebenarnya. Ini kondisi utamanya yang mau kita cari. Hapus daun di sub kiri dan kanan. Nah, sub kiri dan kanan berarti kita cari bagian kiri yang mana, bagian kanan yang mana. Gitu. Nanti coba kita cek ini apa codingannya. Lalu untuk pembuatan list daun, kita make list. Nah, kalau yang dicek adalah list daun, berarti kan A sama B berarti bukan, ya kan ya? Jadi fungsi ini hanya untuk mengambil daun-daunnya saja. Jadi di sini fungsi digunakan untuk menghasilkan daftar list yang isi daun dan elemen yang ada dalam daftar urutan itu berdasarkan posisi daun dari kiri ke kanan. Ya tergantung nanti teman-teman mau menggunakannya apa, in order, post order atau apa, banyak soalnya. Nah, kalau di sini uh, logikanya, yang pertama sebuah pertanyaan, ada dua buah pertanyaan di sini. Oh, udah selesai aja dia. Oke. Nah, di sini itu cek apakah dia hanya punya satu atau dua daun, apa list kosong atau hanya cuma punya satu daun. Misalkan, oh ternyata ini apa namanya daunnya ada gitu ya. Maka sini sub pohon kiri dan kanan itu dicek. Leaf left sama leaf right. Nah, nanti akan dibuat listnya. List left itu apa saja? Left berarti ada D, E, lalu tambah leaf right-nya C. Berarti nanti hasilnya adalah D, E, C. Begitu. Oke, ini sebenarnya habis PPT-nya, tapi nanti kita akan coding dulu untuk contoh.
Tapi kita istirahat dulu ya, sekitar 10 menit, biar nggak capek-capek banget. Oke, saya skorsing dulu 10 menit.
Oke, kita lanjutkan lagi. Cuma sedikit kok, ini nggak lama. Ini bagian apa, coding C++ kelihatan ya? Include IOStream. Kita juga pakai di sini vektor. Kita pakai vektor, yang pasti kita gunakan juga. Oke. Nah, yang pertama tadi kita coba untuk bikin struktur biner ya kan, berarti pakai struct binary tree. Nah, di sini kita cek dulu, kita tulis. Nah, kita bayangkan aja misalkan satu node itu isinya ya char karakter aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau diganti dengan string atau apa isi nama atau isi apapun, itu tinggal diganti di apa namanya ini? Diganti di rapin itu saja. Oke. Nah, dari sini langsung bin tree-nya kasih pointer untuk left sama satu lagi right. Nah, oke, sekarang kita sudah punya struktur tree. Ini tujuannya untuk struktur pohon biner. Ini wajib. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin apa namanya? Mana. Integer main. Pertama yang dilakukan adalah di sini yang pertama kalau paling atas itu berarti kasih A. Di bawahnya root yang sebelah kiri itu kita kasih dengan di sini kasih simpel baru bin tree pointer node itu isinya data, node itu bisa isi left, sementara kasih null pointer dulu karena belum ada kok node right juga null pointer, returnnya node. Oke. Nah, kita sekarang
Bikin nih. Kita bikin new node B. Berarti kan sini A, terus kiri B, terus ke kanan C. Lalu root lagi, dari root ke left, dari left ke left lagi, baru masuk ke new node. New node-nya kita kasih di sini D. Oke, kasih E, di sini kasih E. Ini kasih E, kasih F. Oke. Nah, nah, ini kalau misalkan kita gambar, itu berarti kan, kita cari yang kosong dulu di sini. Kita lihat nih, new A, B, C, left right-nya left, B, kanan C, left left D, left right E, betul? Root right right itu F. Berarti kita gambarnya seperti ini. Yang pertama ada A, ini ketinggi, kejauhan. A ini B, berarti yang kanan C, apa lagi tadi? Root left left, root left left, berarti sini ada D, root left right ada E, kosong. Ini ada E, lalu yang terakhir ada root right right, root right right, ada F di sini. Nah, jadi bentuk pohonnya seperti ini ya. Jadi kita sudah buat. Nah, sekarang kita mau coba melakukan searching atau pencarian. Tadi kan kita sudah ada nih pencarian. Mana ke atas? Ini kita tinggal apa namanya? Tinggal salin saja. Boolean source tree P ini sebagai root, karakter X itu yang dicari. Nah, kita tinggal bikin kondisi jika P, tadi pertama apa? Misalkan P-nya
akan berhenti kalau pencarian akan berhenti kalau, apa namanya, kalau, tree-nya itu kosong. Berarti nah, kita cek dulu kondisi sini. Berarti kan return-nya false. Nah, if P itu ternyata P-nya ada datanya, berarti kan gambarnya berapa mana? Nah, ada data yang punya nilai, gitu. Nah, coba search tree, cari sini ada X atau tree-nya right. Nah, ini kita coba ya. Misalkan di sini kan udah kita buat nih. Sekarang kita coba untuk mana? Ini turunnya aja nih. Cek. Kita coba untuk cari dulu. See out, cari. Cari ada di mana? Kita coba cari apa nih? Di sini kita cari yang kok hilang. Wah, kita ngulang lagi ininya. Anotasinya. Bentar. Mana tadi kok hilang? Oke, ulangi lagi berarti gambarnya tadi. Ini ada, ini oh sorry. Kita gambar seperti ini saja. A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kayak gitu kelihatan ya. Nah, tadi HP. Bentar.
Oke, lanjut lagi. Misalkan kita mau cari apa di sini? Cari D gitu ya. Cari D. Kita tinggal cari di sini. Mana tadi? Cari D. Search tree. Root. Kenapa root? Di sini kan kita sudah tulis di sini. P-nya apa? P-nya dari root kan ya. Koma. Kita cari di sini. D. Sama ya, D ya. Kita cari. Jawabannya ada titik 2, tidak ada inline. Nah, ini coba kita jalankan. Ini kita coba jalankan. Error. Nah, benar kan? Sudah kuduga. Oke, D ada. Sekarang kalau kita ganti D ganti E ada nggak E? Oke, ada juga. Ada juga. Berarti yang kita cari nggak ada coba. Misalkan yang nggak ada itu G. Kita cari G. Tip. G tidak ada. A, B, C, D, E, F. Kalau D, B ada nggak ya? B kan, oh ya B kan tetap ketemu ya, karena semuanya dicari, bukan cuma daun. Nah, sip, benar. Berarti begitu. Untuk cari sudah beres. Nah, sekarang kita coba untuk melihat karakteristik pohonnya. Apakah dia itu condong kiri atau condong kanan. Nah, kalau misalkan kita lihat sebelah sini, itu berarti dia condong ke kiri, ya kan? Itu kalau kita yang lihat, tapi kan nggak tahu nih, apakah kita salah. Kita coba untuk buatkan codingnya di sini. Kok si out lagi. Apa namanya itu? Boolean. Boolean dia apa namanya? Is skew in 3P kan buat cek aja. Nanti if P no pointer berikutnya adalah if kalau dia left berarti kita carinya yang right.
splitternya kayak gini. Nah, tadi ingat kita bikin skewness itu kan 2, kalau nggak kiri dan kanan, berarti tinggal di copy, paste di sini, left diganti right, ini sama, ini right, left, ini jadi right. Nah, sudah kalau kayak gini tinggal cek aja gitu. Cout apa namanya? Condong kiri ya. Condong kiri. Tinggal copy paste aja ini sama. Tidak condong kiri belum tentu condong kanan loh ya. Jadi ingat, berarti kita bikin 2 kondisi. Oke, kita cek. Tidak condong kiri, tidak condong kanan, berarti dia balance gitu. Ada kaki kiri, ada kaki kanannya. Nah, sekarang kita mau cek gitu. Yang right-nya kita hapus. Misalkan right-nya kita hapus. Kok pakai ini, pakai gini. Nah, yang ke sini berarti kan semuanya kiri nih posisinya. Bener belum tadi codingannya? Oh iya, yang salah tuh ini. Bentar, sorry. Tadi kan copy paste. Nah, kita cek lagi. Oke, masih tidak condong kiri, tidak condong kanan. Berarti kita modifikasi di sininya. Kenapa kok error? Oh iya, ini yang error. Karena dia ada right. Oke, kayaknya ada yang salah ini. Yang salah ada di... Kita cek dulu. Harusnya jawabannya pasti. Kecil kanan. Berarti kita bikin supaya dia condongnya ke kiri saja buat memastikan. Skew left, skew right, benar. Pointer, berarti sini. Coba tambah lagi. Left, X,
Coba ya. Nah, oke. Berarti kita bisa cek di sini ada condong kirinya sudah benar. Kita posisikan di sini condong ke kiri gitu. Oke, hanya sebatas untuk apa? Membuktikan saja. Kalau misalkan ini kita isi semua, bentuknya pasti jadi tidak condong kiri, tidak condong kanan. Oke, berikutnya kita apa ya? Tadi Q sudah. Coba tambah daun. Kita tambah daun 1. Void add add leaf. Karakter. Oke, nah di sini kita langsung saja karena kita sudah tahu apa namanya bahwasanya tree-nya sudah ada, jadi nggak usah di ini. Data sama dengan x. Kita kasih kondisi is left p left sama dengan itu tambah dengan new node tadi. Ingat tadi kalau di sini tambah daun, tambah daun. Yang ini simpul induknya dan Y itu adalah nilai daun yang baru. Nah, kita beri nilai yang baru di sini. Kalau enggak, ini kan kiri. Kalau berarti ini sebutnya kanan. Ya, bahasa lainnya adalah kanan karena tidak kiri ya. Tidak kiri berarti kanan. Dia kanan dan P-nya itu harus apa? Harus null pointer. Tinggal tambahkan sini kanan. Add leaf. P itu diberi kayak gini. Posisinya awalnya di mana? Yang ditambah apa? Is left. Nah, atau sebelah kanan ambil kiri juga. Nah, di sini kita tinggal apa namanya?
add daun. Add daun itu berarti add leaf tadi ya. Root, misalkan kita lihat lagi di sini. Kita mau nambahkan daun, katakanlah di E gitu ya. E kita tambahkan, nanti muncul seperti ini, E jadi tambah G. Berarti nulisnya adalah E, G. Bullet is left, true. Udah, kalau seperti ini, wih, nggak salah. Oh iya, apa yang salah karena ini kan karakter. Ya, ingat ya karakter ketiknya 1. Nah, emang benar itu E-nya G-nya sudah ada. Kalau pengen tahu G-nya sudah ada atau tidak, sekarang kita cari. Kita cari G di sini. Kalau tadi kan G-nya belum ada. Ya, kita bedakan ya G. Cari G pertama, ini kedua. Ini juga sama-sama G. G. Nah, yang bagian atas ini seharusnya nilainya tidak ada, lalu yang kedua karena sudah ditambahkan berarti jadi ada. Oke, ini mana kok nggak kelihatan? Cari G pertama. Oke. Ntar, kok ini nggak keluar ya? At least sudah benar. Oh iya, coba. Coba. Saya belum kasih panggil di sini. Nambahkan daun. Add leaf. Oke, coba. Nah, oke, coba lihat teman-teman di sini. Cari G yang pertama itu tidak ada karena belum ditambahkan. Lalu sekarang ini oke, condong kiri kanan sama, tidak condong kiri kanan artinya balance. Terus itu tambahkan G sebagai anak dari E sebelah kiri. Yang tadinya tidak ada sini cari G, sekarang G-nya sudah ada. Berarti G-nya sudah ada. Oke, apalagi? Tadi sudah ini. Oh, sekarang kita apa namanya? Hapus. Nah, kalau hapus gampang. Misalkan sudah ada, tadi kan sudah ada nih bentuk strukturnya seperti ini. Nah, kita mau hapus void del leaf. Delete leaf.
Kita bikin dulu di sini P, lalu karakter yang mau dihapus apa? Berarti kan kita cari dulu P. P null pointer. Karena bisa dikirim makanan berarti tinggal di seperti ini kan. Right. Oke. Oke, nah yang else-nya delete leave. Nah, gampang. Tinggal seperti ini, harusnya sih sudah bisa. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Coba kita sekarang mau hapus si F. Kita mau hapus si F. Pertama F kita cari, harusnya F masih ada. Lalu di sini F-nya kita cari lagi, harusnya sudah tidak ada. Nah, kita coba sekarang dijalankan. Ada yang salah. Apa yang salah? Oh, add leave. Harusnya delete mana-mana tadi. Oke, kita lihat di sini F pertama masih ada, terus ini hapus F, sekarang F-nya sudah tidak ada. Nah, Pak, gimana kalau misalkan kita hapus bukan leave-nya, tapi note-nya? Kita coba aja. Saya juga penasaran. Yang kita hapus C deh. C kan di sini jelas ada ya di sini C. Kita cari C dan F. Oke, nah sekarang kita cek. Kenapa tidak bisa? Karena dia harus dalam bentuk daun, gitu ya. Karena dia bukan berbentuk daun, dia bukan masuk daftar daun, maka dia tidak bisa dihapus.
gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terakhir nih ya. Nah, ini terakhir ditambahkan, kita coba untuk hitung simpul. Nah, jumlah simpulnya berapa gitu ya. Oke. Ingat tadi ada return 1 plus hitung simpul dari P ke left ditambah dengan hitung simpul ke right. Dah, gini aja selesai. Tinggal kita apa namanya? Cek total nodes atau simpul sama aja. Kok banyak? Ada yang salah ini. Kok sampai 6 berapa itu? Oke, berarti ini ada yang salah ini. Hitung simpul ke kiri, hitung simpul ke kanan. Hitung simpul coba tak ceknya dulu. Oh, I see. Salahnya di mana aku tahu. Nah, oke.
cuma perkara kurung saja. Harusnya 6, cuma kenapa jadi 5, karena tuh 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tapi kan tadi apa namanya, si F sudah dihapus, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu hari ini untuk kuliahnya. Nanti untuk PPT dan apa ya, misalkan ada yang mau coding-nya silahkan nanti, japri aja atau nanti saya kirim ke grup aja ya. Oke, gitu dulu. Jangan lupa minggu depan ada apa namanya, kuis. Silakan belajar. Materinya tentang tree dan queue dan stack. Oke. Mungkin sekian dulu hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.